Alhamdulillah ya. Jadi banyak hal yang bisa kampus lakukan masih dalam skala kecil, mungkin masih dalam skala prototype gitu. Tapi memang untuk ke industri itu masih perlu ada proses-proses berikutnya. Jadi belum ada uji keandalan itu, reliability. Memang kita tidak kampus itu hanya bisa sampai dengan tahap perwarupa. Prototype ya. Prototype gitu memang karena memang uji fungsi. Nah, kalau sampai menjadi produk itu banyak tahapan selanjutnya. Jadi harus bekerja dengan industri. Nah, banyak hal yang di kampus itu jalan begitu sampai di masyarakat jebol. Itu karena kita belum memperhitungkan masalah reliability. Ya, harus kerjasama dengan industri memang. Silakan teman-teman, silakan bertanya. Mudah-mudahan kami bisa menjawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, saya lempar ke Pak Taufan. Harus aktif ini, karena memang dalam studi pembangunan berkelanjutan itu, aktivitas dalam diskusi itu menjadi salah satu poin. Nah, supaya hidup. Silakan barangkali Mbak Noma, Mbak Rinta, silakan Mbak. Baik Bu, terima kasih. Tadi terima kasih untuk pemaparannya Pak Taufan. Jadi saya tadi terkait ini sekalian ini juga ya Pak ya, sharing terkait masalah energi gitu. Bagaimana kita aware terhadap penghematan energi. Tadi Pak Taufan kan terkait AC, lampu gitu ya Pak ya. Kalau saya sendiri sih Pak, saya sebenarnya takut gelap Pak. Mungkin jadi kalau nggak mati lampu mungkin ini serem gitu Pak. Jadi kenapa alasannya lampunya nggak dimatiin mungkin itu Pak. Serem apalagi gedung-gedung di Telyu kan ruangannya banyak gitu ya. Jadi walaupun siang lampunya dimatiin gelap gitu ya. Itu hanya ini ya introduction. Saya mau nanya nih tadi terkait peringkat ke-6 di masalah clean water ya. Nah, seingat saya kan kalau air di sana itu mengandung besi ya. Terus saya dulu di asrama juga ada cacing. Terus kadang-kadang ada intinya nggak bersih lah air di asrama waktu pas saya dulu ya. Nah, itu bagaimana prosesnya gitu bisa sampai akhirnya mendapatkan peringkat untuk clean water ini peringkat ke-6. Nah, itu aja. Terima kasih. Dari customer, Pak. Mantan customer. Kan cacing itu bagus, Mbak. Ini kan bidangnya Bu Erna ini mah. Allah Akbar. Jadi yang jawab apa, Pak? Jadi memang gini Mbak, ini kan jujur kami mulai baru 2020 ya Bu ya? Iya. 2020 itu kami intens, even kami mengikuti UJM 2013, tetapi kami mulai intens melakukan kolaborasi antar fakultas itu ya baru 2020. Dan memang kalau program begini itu harus ada inisiatornya, dan inisiatornya itu harus punya duit. Kalau inisiatornya dari dosen, kasihan dosennya. Misalnya Bu Erna gitu kan. Bu Erna kan nggak punya sumber daya. Omdo, Pak. Nanti akhirnya jadi omdo kan gitu ya. Nah, harus ada direktorat yang dia punya sumber daya dan dia harus komit pada itu. Tanpa itu nothing gitu loh. Nah, sebelum itu memang mungkin Mbak udah kesini belum ya? Udah ke Telyu lagi terakhir kapan? Tahun berapa? 2021 ya. Ambil ijazah sih Pak. Nah, proses 2021 kan masih COVID ya waktu itu kan? Awal masih COVID ya? Iya, sudah. COVID kan? Kampus ini kosong. Nah, pada saat orang lain itu tinggal di rumah karena COVID, kami itu mencoba memperbaiki kampus ini. Jadi waktu itu
timnya kami atau timnya Asus gitu, itu mereka masuk dan akhirnya memperbaiki apa yang bisa kami jadi gini, karena mungkin gak ada kerjaan, jadi ini deh, masa di rumah sih ngapain sih gitu, daripada gabut kan, akhirnya kami ke kampus tiap hari gitu, dan mencari hal-hal yang menarik untuk dikerjakan gitu. Mungkin kalau nggak COVID ya, kayaknya nggak akan seperti ini deh. Karena akhirnya kami terjebak di rutinitas. Karena COVID kan lumayan lama ya, 2 tahunan gitu. 2 tahunan kami harus tetap bekerja, ya akhirnya ini kami mengimplementasikan Green Campus ini di kampus ini gitu. Jadi itu salah satu berkah COVID bagi kami lah gitu. Nah, adapun kalau mengandung besi itu masih ya, Mbak ya. Mengandung besi itu memang masih gitu. Dan sekarang kami menghadapi dampak, yaitu pipa-pipa yang tahun 90-an itu sudah mulai bocor, termasuk di gedung Cacuk A dan B. Itu kan itu udah mulai bocor dan harus diganti, nggak ada pilihan. Itu karena terlalu korosif airnya. Tapi lumayan sih 30 tahun gitu ya. Ya kan? Dan tekanan airnya itu pernah ada yang bocor di daerah sebelah GSG. Tekanan airnya Telyu itu bisa merobekkan tangan. Saking kuatnya. Jadi di samping korosif, tekanannya luar biasa gitu. Jadi pernah ada tukang yang ketika mencoba memperbaiki bocor gitu, dia langsung sobek tangannya saking kuatnya tekanan air. Nah, ya otomatis itu kan memperpendek umur pipanya ya. Walaupun pipanya udah paling bagus nih, bisa bertahan 30 tahun. Tapi insya Allah saat ini sudah lebih baik lah Mbak. Mangga kita benchmark nanti mana yang bisa kita perbaiki lagi gitu. Ya karena kalau kami sendiri juga kurang, tenaga kami kurang. Ya Bu Erna ya? Iya Pak. Dan mungkin bisa menambahkan ya Pak, kita itu antara lain konservasi air. Kita punya danau, namanya bukan Danau Galau lah ya, tapi Danau Situ Tekno. Itu yang menampung air berapa ribu kubik ya Pak ya? Berapa ya? Itu. Karena kedalamannya tuh tidak diketahui saking dalamnya Bu ya. 5 meter Pak. Tapi 5 lebih, meter. ketika kita masukin bambu itu, kayu itu lebih Bu. Kalau kayu kan 4 meter Pak, berarti memang Iya. 5 meter. Ya, waktu itu katanya Pak. Dan nah itu yang menjadikan salah satunya itu konservasi ya, konservasi air itu kita punya danau itu yang bisa menyimpan air yang tadi dialirkan dari penduduk tadi itu. Iya. Dulu belum masih mengalir lewat begitu saja, begitu kita punya danau, intake-nya diambil dari sana. Nah, tapi dari penduduk itu banyak sampah. Masuk ke Telyu dulu itu sehari sampai berkintal-kintal sampah plastik. Dan kita waktu itu belum punya pengolahan sampah, jadi bingung juga ya, penduduk membuang sampah lewat selokannya masuk ke kampus, kan menjadi pekerjaan tambahan. Akhirnya itu kita sebelum masuk ke Danau Situ Tekno itu, kita punya danau penampung sementara ya untuk lumpur-lumpur gitu, yang di depan, Tokong Nanas. Nah dari situ setelah itu baru ke danau. Jadi pengendapan di danau itu menjadi lambat. Dan memang bahaya sih kalau kemarin itu ada yang merayakan kelulusan dengan terjun gitu ya, yang akhirnya tidak terselamatkan. Nah itu jadi, jangan sekali-sekali deh masuk ke danau, dikiranya ini, dangkal gitu, dalam gitu, karena Dalam. memang kita berniat untuk menjadi reservoir. Nah, keluar dari danau itu sudah bagus, masuk ke anak kali Cikapundung, Mbak, ya? Iya, benar. Cikapundung. Itu salah satu
kontribusi TELU itu membersihkan sampah yang masuk ke selokan menuju ke anak kali itu. Dan di samping itu kita manfaatkan untuk lain-lain. Jadi yang untuk daerah pengendapan itu kita kasih angsa, di atasnya kasih musola, jadi indah deh seperti kalau kita makan di apa nih di tepi mana ini tempat makan yang ikan, di bawahnya itu kasih ikan. Jadi bermanfaat. Kemudian kita sambungkan ke sebelahnya asrama dulu itu ada tempat pemeliharaan ikan. Ikan yang warna-warni itu ikan apa Pak itu Pak yang besar-besar itu? Hah? Yang koi? Sebelah ikan koi. Nah, Ikan koi. itu. Jadi bagus sekali. Jadi artistik ya. Ikan Padahal koi. itu dari air ini ya, Limbah air penduduk. liar Air limbah sawah. penduduk. Iya. Nah, tapi begitu ada yang iseng membuang makanan ke tempatnya koi itu, ya sudah panen, ikannya mati. Dan pernah Jadi kejadian. ya perilaku dari kita ini belum mendukung ke sustainable. Gitu. Jadi air itu tidak lewat begitu saja, kita manfaatkan di samping konservasi itu juga recycle. Kita recycle. Jadi nilainya itu bertambah. Cuma untuk menjadi consumed gitu ya, treated consume water kita belum punya keahlian ke sana. Kan nggak ada orang lingkungan, nggak ada yang Iya. di kimia gitu. Kita waktu itu disumbang oleh yayasan perangkat untuk melakukan filterisasi air dari tanah itu supaya kita bisa konsumsi gitu, semacam reverse osmosis. Tapi kita belum berhasil memasarkannya atau mungkin yang dalam negeri sendiri itu belum percaya dengan hasil kita, namanya tuh Teli Water. Iya. Nah, ternyata kita konsultasikan kepada UI, kalau ambil air supply dari air tanah dalam, itu nggak nambah nilai. Malah justru kita tuh harus ambil air permukaan supaya sebanyak mungkin air permukaan yang dimanfaatkan, jadi recycle-nya itu. Nah, kita belum punya ilmu itu ke situ dan untuk misalkan membuat instalasinya kan, belum belum punya nggak ada yang ahli di situ, kemudian juga modalnya ke sana itu belum lahan, modal itu belum bisa. Akhirnya Pak Topan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mensuplai air minum dalam kemasan namanya Telu Fresh. Nah itu justru yang mendapatkan poin di UI Green Metric. Jadi kita itu mendapat konsultasi gratis gitu dari UI. UI kan lengkap ya fakultasnya, ilmunya itu lengkap. Kita kan basisnya IT, jadi yang tidak terkait dengan IT langsung itu menjadi minoritas atau mungkin tidak ada di sini. Kita lebih baik hire aja, gitu barangkali. Mungkin ada tambahan dari Pak. Cukup Mbak Noma? Mbak No. Iya. Paling Cinta. ini tambahannya, apakah ada kan di sana terkenal ini ya suka banjir gitu ya? Apa ada impact nggak sih Bu dari danau itu Bu? Iya dong, pasti Jadi mengurangi mengurangi banjir atau gimana Bu? Iya, menahan air yang dari itu kan jalurnya dari atas itu, Bandung atas. Jadi itu kalau masuk ke danau kan tidak langsung masuk ke Kali Cikapundung ya. Jadi mengurangi air yang masuk ke Cikapundung. Mengurangi banjir, volume banjir. Oke, siap. Makasih banyak. Hebat Ya, banget berarti. Tanpa ada ahli teknik lingkungan ya Bu ya. ya kita belajar hidrologi, Belajar sendiri. belajar sendiri. Ya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh, ya. Ya. Berikutnya Mbak Aziza silakan. Ya, terima kasih Bu Erna dan Pak Taufan sharing hari ini, Bu. Jadi sebenarnya pengen tanya juga, Pak. Jadi, Bu, sebenarnya suatu waktu tuh pernah kita dapat opportunity kan Telkom juga sekarang kan bisnisnya B2B ya, Bu. Jadi kita konsultatif.
Nah, ada salah satu leads itu datang dari UI Green Matrix gitu. Jadi UI Green Matrix ini datang ke Telkom untuk mungkin kebalikannya juga AM-nya Telkom untuk UI itu mencoba menawarkan solusi yang hubungannya dengan monitoring karbon dioksida gitu. Nah, cuman karena di divisi kami, divisi saya tuh fokusnya di IoT gitu. Jadi ceritanya mau mensolusikan emisi karbon, monitoring emisi karbon berbasis IoT gitu. Cuman mungkin sebenarnya kita juga masih Bu, masih di tahap yang belum sangat valid solusinya gitu. Karena kan kalau memonitor CO2 itu sifatnya lokal gitu. Jadi perlu berapa banyak sebenarnya dalam luasan area itu yang bisa merepresentasikan emisi karbon itu berapa. Kemudian sebenarnya sensor jenis apa yang lebih cocok gitu. Kalau yang sekarang pernah kita coba ya sensor gas CO2 aja biasa gitu yang ada di industri. Cuma seberapa akurat itu dan seberapa representatif itu kita masih belum bisa kasih validitas yang paling benar gitu, Bu. Nah, kalau di Telio ini itu gimana, Bu? Metode kita memonitor emisi karbon gitu. Kira-kira ada metode approach yang lain nggak ya, Bu, selain menggunakan sensor yang misalnya disebar ke beberapa lokasi gitu. Itu gimana ya, Bu, baiknya? Pak Tovan dulu. Pak Taufan mungkin ada ini Pak, sharing Pak. Ini kan ada program namanya carbon stock ya. Carbon footprint. Carbon footprint. Carbon stock. Jadi ngitung value itu kan menghasilkan value itu bisa dengan area hutan yang ada di value atau area hijau yang di value itu bisa menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh pabrik sekitar kita kan Ibu ya kan. Yeah. Dan itu kedepannya kan akan di reward ya. Berapa karbon stok yang bisa dihasilkan oleh TLU kan gitu ya. Hanya memang bahkan kami punya carbon ranger, istilahnya carbon ranger untuk menghitung carbon stok yang ada di kampus ini. Kalau nggak salah itu programnya juga dari CDC ya. Sekarang namanya apa CDC itu? Di CDC Telkom itu masih CDC Pak? Masih CDC. Masih. Meminta kami melakukan penghitungan karbon di daerah Malang gitu kalau nggak salah tuh. Malang terus daerah pantai utara gitu ya. Dan itu kami yang mengoffer ke CDC bahwa kami sanggup untuk menghitung itu. Tapi sepertinya masih menggunakan rumus. Artinya jumlah pohon yang ada di situ berapa, kemudian ketinggiannya berapa, luasan area hijaunya berapa. Itu yang kami hitung sebagai carbon stock. Kalau yang sensor itu kayaknya ya masih begitu gitu ya, karena risetnya Pak Indra ya Pak, Bu? Iya, Pak Indra yang Chandra. Di GKU ya, yang di atas gedung GKU kan? Di TWLT, di Tokong Nanas. Ya, di GKU sama TWLT kan, itu masih menggunakan sensor itu. Tapi saya lihat tiap tahun dia selalu mengembangkan risetnya. Jadi riset itu udah lama kalau nggak salah, tapi saya lihat masih diupdate terus. Mungkin sensornya yang di-upgrade ya. Asalnya hanya bisa menghitung gas apa aja, sekarang udah bisa mengukur gas apa aja gitu. Kayaknya setiap tahun dia upgrade setelah dia mendapatkan hibah penelitian. Iya. Dapat grant gitu. Nah mungkin bagusnya kayaknya ngobrol sama Pak Indra deh untuk itu. Siapa tahu dia sudah punya sesuatu yang itu kan hanya riset ya. Jadi kadang-kadang dosen kami itu hibahnya apa dia selesaikan ya sudah. Dia nggak pernah mikir monetize. Dan ketika di challenge monetize terpontal-pontal gitu kan. Kayak Pak Suandi itu ketika ya udah Pak Wandi saya pesan 10 gitu. Wah mulai tuh. Event secara riset berhasil, tapi ketika kita bicara durability, mulai itu ketemu tuh, oh iya, gitu. Iya. Iya kan? Nah, makanya event Telkom ini berada di bawah Telkom,
Tapi engagement Telkom dengan Telkom University terutama dalam hal monetisasi produk itu kan masih minim deh. Kita masih hanya sebatas apa ya istilahnya, belum ada hal yang konkret gitu. Bahkan kami menyesalkan ketika di GKU itu ada produknya PIN dan itu adalah smart class gitu ya, smart class PIN. Tapi problemnya ketika itu sudah dibeli oleh Telyu gitu ya, mungkin karena PIN juga hanya sekedar seller ya. Ketika kami melakukan komplain gitu ya EGP gitu, ya udah gua jual, ya lo carilah vendornya, siapa yang buatnya dulu kan gitu ya. Akhirnya produk PIN itu kami take out semua kan gitu, karena ya untuk apa maintenance-nya nggak jelas kan gitu ya. Nah ini kan high cost gitu ya, ya enggak. Nah mungkin kedepannya kerjasama yang seperti ini tuh perlu kita benerin lagi lah ya, bisnis prosesnya kan seperti apa gitu. Jadi jangan hanya sekedar ngejual produk ke Telyu udah aja gitu kan. Ya Bu ya, Bu Erne? Betul Pak, mesti ada after sales-nya itu. Dan ini ahli kita yang terkait dengan masalah polusi udara itu Dr. Indra Chandra. Dia sekolah di Kanazawa, waktu itu Kanazawa University, dan bolak-balik dia mendapatkan grant untuk melakukan riset. Nah ini namanya dosen itu selalu riset dan riset. Kalau sampai menetas itu jalannya tuh panjang. Dan apa? Nggak mungkin dia sendiri kalau menetas ya Bu ya, perlu didampingi kan. Jadi harus link dengan industri harus kuat, pendanaannya harus kuat karena kita biasanya tuh hanya sampai ke uji fungsi. Kalau misalkan TKT itu sampai 9 level, nah itu sampai dengan 6 barangkali itu masih bisa kita tangani. Tapi kalau sampai 9 itu TKT 9 itu harus ada campur tangan industri. Kayak gesit lah Bu ya. Gesitnya ITS. Iya. Nah, itu kalau nggak ada industri yang support kita nggak mungkin gitu. Terus, nah kita di atas gedung ini yang saya duduk ini juga ada sensor untuk anemometer, untuk untuk sensor gas. Nah, kalau se-Bandung Raya ini kayaknya gedung yang paling tinggi di kawasan Bandung Selatan nih. Jadi kalau dari gedungnya Mbak Rinta ke kita itu bisa saling tengok-tengokan ya Mbak. Line of sight. Nah ini dianggapnya Bandung itu luasan Bandung itu berapa ya? Itu homogen. Jadi bisa dianggap ambil dari satu titik itu bisa dianggap sama dengan yang lain gitu. Kalau misalkan Mbak tadi itu harus ditaruh di mana saja. Nah mungkin sumber-sumber polutannya itu di mana? Di Bandung Selatan kan banyak polutan juga ya. Dikelilingi oleh industri, ada pabrik tekstil yang bahan itunya itu dari batu bara ya. Nah itu kan polusi pabrik-pabrik itu di sekitar kampus ini banyak lah. Jadi itu sudah. Jadi kalau yang sempat kuliah di Telyu kan suka bawa coklat ya? Bawa coklatnya Ceres. Iya, tapi itu jadi sekaligus mengirimkan itu limbah batu baranya itu sebenarnya. Nah itu, jadi di samping polusi coklat ini, jadi lapar nih kita, itu juga polusi udara. Itu teman-teman. Jadi mungkin untuk menentukan titik-titiknya itu mungkin harus konsultasi yang lebih lanjut kepada Dr. Indra Chandra. Ahlinya. Baik, terima kasih Bu Erna, Pak Taufan. Iya, sama Mbak Dija. Berikutnya Mas Ali. Makasih Bu Erna, Pak Taufan atas pemaparannya barusan ya. Saya tertarik banget sebenarnya sama WGM ini. Pertama, jadi saya ada 2 pertanyaan nih Bu, Pak. Yang pertama itu terkait impact dan benefitnya. Jadi setelah penerapan tadi ada macam-macam ya, tentang waste, tentang energi dan seterusnya, water juga, itu impact-nya apa ya setelah Telyu mencapai ranking, tadi saya cek yang 2023 itu 95 ya, ranking 95 itu impact-nya terhadap Telyu itu apa gitu? Apakah ada mungkin dari kampus, dari universitas dari luar negeri atau mana gitu yang benchmark datang ke Telyu, atau kita diundang kemana gitu?
Ada nggak yang kayak gitu Bu, Pak? Itu pertama terkait impact-nya terhadap value gitu ya. Selain mungkin emang sustainable buat smart campus-nya gitu mungkin dari sisi impact-nya itu apa, benefit-nya gitu ya. Terus kemudian yang kedua mungkin di next agendanya gitu Pak Bu di tahun 2025 dan 2026 gitu mungkin ya. Kira-kira next-nya apa gitu untuk penerapan WeGame ini kan tadi udah ada macam-macam tuh. Nah, next-nya 2025 2026 tuh rencananya mau ke arah mana? Mungkin itu Bu Pak dari saya. Oke. Oke, terima kasih Mas Ali. Terima kasih. Jadi sebenarnya kami ikut Green Metric atau IGM itu tidak melulu ngejar ranking. Awalnya kami butuh guidance. Ngelola kampus berkelanjutan seperti apa sih gitu kan. Dan kami ini 2020 itu kami belajar memetakan lagi. Oke, kita ikut dari 2013 gitu kan. Tahu-tahu kita ini udah jalan belum gitu. Akhirnya kita petani satu-satu mana yang sudah jalan kan gitu ya. Mana yang berat, mana yang bisa kita perbaiki kan gitu. Dengan itu tuh saya yakin yang buat UIGM itu para ahli. Dan saya cek memang profesor, rata-rata profesor yang buatnya. Sehingga kami tidak perlu melakukan riset ulang, kami hanya mengikuti guidance yang mereka buat. Dan saya yakin guidance yang mereka buat itu akan bermanfaat dan terbukti. Ketika kami misalnya fokus di waste gitu ya, recycle gitu misalnya kan, ternyata kan satu poin recycle itu kalau kita baca penjelasannya lumayan. Ternyata mereka pun memberikan detailnya, recycle itu harus seperti apa sih. Jadi kita